Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah Anda merasa lebih tertarik pada khotbah yang lucu, penuh cerita dan menyenangkan hati? Tetapi sesudahnya tidak lagi mengingat apa inti firman yang disampaikan. Kenyataannya banyak orang Kristen lebih suka mendengar hal-hal yang enak di telinga daripada kebenaran firman Tuhan yang menegur dan menasehati. Padahal justru melalui firman Tuhan yang murni dan benar, iman kita dikuatkan dan hidup kita dibentuk. Dengarkanlah firman yang benar. Itu menjadi tema perenungan Gema hari ini. Sebuah perenungan yang menegaskan bahwa pertumbuhan rohani sejati hanya mungkin terjadi bila kita mau mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Bukan sekedar menikmati kata-kata yang menyenangkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Tolonglah kami agar tidak hanya mencari hal-hal yang menyenangkan telinga kami, tetapi sungguh-sungguh rindu mendengar akan kebenaran sabda-Mu. Bentuklah kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Dalam bagian ini Rasul Paulus menasehati Timotius untuk selalu siap memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, khotbah seharusnya merupakan pemberitaan firman yang didasarkan pada ajaran Alkitab. Bukan pembahasan tentang hal-hal yang sekedar dikaitkan dengan Alkitab. Sayangnya, khotbah yang disukai banyak orang adalah khotbah yang menyajikan lebih banyak cerita atau humor. Bahkan ada pengkhotbah populer yang sama sekali tidak membahas firman Tuhan, namun hanya menceritakan pengalaman atau kesaksian. Walaupun kesaksian hidup itu sangat menarik, namun ingat seorang hamba Tuhan haruslah mengajarkan firman Tuhan, termasuk menyampaikan teguran keras dan nasihat yang mungkin tidak menyenangkan pendengar. Sering terjadi bahwa sesudah khotbah disampaikan, yang masih diingat biasanya adalah ilustrasi atau kalimat yang mengejutkan dalam tanda kutip. Sedangkan inti berita firman Tuhannya dilupakan. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan agar kita jangan hanya ingin memuaskan telinga, melainkan kita harus mencari ajaran yang sehat. Kisah kehidupan, humor, dan janji manis adalah hal-hal yang enak didengar. Apalagi bila disampaikan oleh orang yang elok dipandang dan pandai berbicara. Sebaliknya, pengajaran yang syarat doktrin seringkali terasa sangat membosankan. Namun ingat, Alkitab mengingatkan kita bahwa dunia akan semakin jahat.
Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh membentengi diri dari pengaruh dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mendengar khotbah adalah salah satu sarana kita mempelajari firman Tuhan. Karena itu kita mesti bijak membedakan makanan rohani yang sehat meskipun tidak sedap, dan makanan yang sedap tetapi tidak sehat. Tanpa makanan rohani yang sehat, seseorang tidak akan bertumbuh dewasa di dalam kerohanian dan akan sulit menjadi pengikut Kristus yang sejati. Rasul Paulus yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan adalah model bagi pengikut Kristus yang sejati. Demi memberitakan Injil, ia rela menderita aniaya dan dipenjara. Saat menulis surat 2 Timotius ini, Rasul Paulus sedang menantikan hukuman mati. Namun, ia tidak diliputi ketakutan atau penyesalan. Justru dalam kondisi paling berat, ia menunjukkan iman yang teguh dan hati yang penuh damai. Ia menggambarkan hidupnya sebagai korban curahan, seperti anggur yang dicurahkan kepada Tuhan dalam sistem korban perjanjian lama. Itu suatu tanda bahwa seluruh hidupnya sudah dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Seperti seorang atlet olimpiade yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan akhirnya mencapai garis akhir dengan kepala tegak, Paulus memandang ke belakang dengan penuh syukur. Ia telah berjuang dengan baik, menyelesaikan pertandingan dan memelihara iman. Paulus yakin bukan karena jasa atau kebanggaannya sendiri, tetapi karena kasih setia Tuhan yang meneguhkannya sampai akhir. Bahkan mahkota kebenaran telah disediakan baginya. Saudaraku, mahkota itu bukan hanya bagi Paulus, tetapi juga bagi setiap orang yang tetap setia mengikut Kristus sampai akhir. Meski jalan hidup tidak selalu mudah, meski harus menghadapi penderitaan, penolakan, atau kesetiaan yang diuji. Di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, beranikah kita berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik"? Apakah kita juga hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang setia, bukan hanya di awal perjalanan iman, tetapi sampai garis akhir? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk mendengarkan firman, bukan sekedar kata-kata yang menyenangkan. Ajarlah kami untuk setia mencari ajaran yang sehat, bertumbuh dalam kebenaran, dan memelihara iman sampai garis akhir. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.